Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman solih-solihah, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang apa teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yuk disimak video pembelajarannya. Di video pembelajaran kali ini, kita masih dalam tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Apa teman-teman ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, betul. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta atau kisah nyata. Selanjutnya, cerita fiksi juga mempunyai ciri-ciri loh teman-teman. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Ciri yang kedua yaitu bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak baku. Ciri yang keempat, memiliki amanat atau pesan moral. Dan ciri yang kelima, yaitu disajikan dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fiksi. Ada apa saja itu? Yang pertama, ada cerita rakyat. Yang kedua, cerpen. Dan yang ketiga, novel. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya itu ada kisah Pak Pandir, kisah Pak Belalang, kisah Kabayan, dan kisah Abu Nawas. Ada yang pernah membaca atau mendengarnya? Bagian kedua dari cerita rakyat yaitu myth atau mitos. Myth atau mitos adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya yaitu kisah Nyi Roro Kidul, kisah Jaka Tarub, dan kisah Dewi Sri. Apa ada yang pernah membaca atau mendengar ceritanya? Bagian dari cerita rakyat yang selanjutnya yaitu fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya yaitu kisah si kancil, kura-kura dan kelinci, monyet dan katak. Siapa nih yang pernah mendengar atau membaca salah satu kisahnya? Bagian cerita rakyat yang selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya yaitu terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang.
Bagian cerita rakyat yang terakhir yaitu saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya yaitu kisah Calon Arang dan kisah Lutung Kasarung. Sekarang kita beralih ke jenis cerita fiksi yang kedua, yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, teman-teman, cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk loh, atau dapat selesai dibaca dalam satu waktu. Jenis cerita fiksi yang ketiga atau yang terakhir yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di dalam cerita fiksi juga terdapat tokoh loh teman-teman. Nah, tokoh dalam cerita fiksi dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pendukung adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Di dalam cerita fiksi juga terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik hati. Contohnya dalam legenda Malin Kundang, siapa yang tahu kisahnya? Ya, Malin Kundang adalah menceritakan tentang kisah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi, tokoh protagonis dalam kisah Malin Kundang yaitu Ibu Malin. Nah, sekarang antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Contohnya dalam kisah Malin Kundang lagi, tokoh antagonisnya siapa teman-teman? Ya, betul, tokoh antagonisnya yaitu Malin Kundang karena dia adalah anak yang durhaka. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi video pembelajaran pada hari ini yaitu tentang cerita fiksi. Ada pengertian cerita fiksi, kemudian ada ciri-ciri cerita fiksi, jenis-jenisnya, kemudian ada tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.